Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang harga. Sebelum ke materi, perkenalkan saya sendiri Denny Jatnika, ini rekan saya Putri Amelia, dan ada lagi Dwi Afriyanti. Untuk pembahasan pertama akan dibawakan oleh Putri Amelia. Yang pertama, saya akan membahas tentang pemahaman penetapan harga. Harga adalah faktor penting yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli suatu produk atau jasa. Nah, di era digital saat ini tuh konsumen dapat dengan mudah untuk membandingkan harga dari berbagai toko atau marketplace, sehingga mereka dapat lebih selektif dan mencari produk yang paling worth it. Karena itu, perusahaan harus memiliki strategi harga yang tepat dan kompetitif untuk menarik minat pembeli, bersaing dengan produk lain, dan menjaga loyalitas pelanggan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian harga. Harga adalah sejumlah uang yang dibayar konsumen untuk memperoleh suatu produk atau jasa. Harga juga mencerminkan nilai dan pengorbanan yang diberikan konsumen, yaitu uang, waktu, tenaga, atau kenyamanan, demi mendapatkan manfaat dan kepuasan. Selanjutnya ada definisi harga menurut para ahli. Menurut Kotler, harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa. Menurut Stanton, harga adalah nilai yang dinyatakan dalam dolar dan sen atau medium moneter lainnya sebagai alat tukar. Menurut Alex S. Nutisamito, yaitu harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang. Menurut Tiptono, harga yang ditetapkan atas suatu produk baru harus dapat memberikan yang baik bagi pertumbuhan pasar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan penetapan harga yang berubah. Lingkungan penetapan harga yang berubah dibagi menjadi dua. Yang pertama profitabilitas dan yang kedua return of asset. Profitabilitas adalah hal yang tinggi, merupakan indikator bagi keberhasilan. Yang kedua return of asset digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai kinerja perusahaan. Selanjutnya ada lingkungan penetapan harga yang berubah. Yang pertama, bagaimana perusahaan menetapkan harga. Perusahaan mempertimbangkan beberapa hal seperti biaya produksi, permintaan pasar, harga pesaing, target laba, dan nilai yang dirasakan oleh konsumen. Yang kedua, psikologi konsumen dan penetapan harga. Harga tidak hanya soal angka, tetapi dipengaruhi psikologi konsumen, seperti konsumen sering menghubungkan harga dengan kualitas. Harga tertentu dapat membuat produk terasa lebih premium. Diskon dan penawaran tertentu dapat mempengaruhi persepsi murah atau mahalnya produk. Yang ketiga, harga referensi. Harga referensi adalah harga yang dianggap wajar oleh konsumen berdasarkan pengalaman atau perbandingannya. Yang keempat, ada kemungkinan harga referensi konsumen. Setiap konsumen memiliki harga referensi berbeda berdasarkan pengalaman membeli produk sebelumnya, informasi dari internet, harga produk serupa, pendapatan pribadi. Hal ini mempengaruhi apakah konsumen merasa suatu harga layak atau tidak. Yang kelima, asumsi harga kualitas. Banyak konsumen beranggapan bahwa semakin mahal produk semakin berkualitas. Harga rendah terkadang dianggap kualitasnya buruk. Perusahaan sering memanfaatkan persepsi ini dalam strategi penetapan harga. Yang terakhir ada akhiran harga. Akhiran harga mempengaruhi persepsi konsumen. Misalnya harga 9.999 terasa lebih murah daripada 10.000. Diskon dengan angka tertentu tampak lebih menarik. Hal ini disebut psikologi harga, digunakan untuk menarik minat lebih. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya yang telah menjelaskan sebelumnya. Berikutnya saya akan melanjutkan pembahasan dimulai dari penetapan harga. Nah, untuk penetapan harga sendiri, perusahaan bukan hanya asal-asalan menentukan angka, akan tetapi perusahaan juga mempertimbangkan dan memperhatikan pada saat situasi dan kondisi di lapangan atau di pasar. Nah, ada beberapa momen ketika harga perlu ditetapkan secara strategis, yaitu seperti yang bisa dilihat di dalam PPT kelompok saya. Yang pertama ada pas produk pertama kali launching, yang kedua ada pas perkenalan produk, yang ketiga juga ada pas penawaran produk. Nah, intinya pada penetapan harga sendiri itu waktunya harus tepat agar kontribusi si produk terhadap perusahaan itu bisa maksimal.
Berikutnya saya akan melanjutkan pembahasan ke langkah-langkah penetapan harga. Nah, untuk perusahaan sendiri tidak dapat begitu saja menentukan harga, yakni ada prosesnya. Seperti yang bisa dilihat di PPT kelompok saya, ada 4 proses yang bisa dilakukan oleh perusahaan, yakni yang pertama, memilih tujuan penetapan harga. Yang kedua, ada menentukan permintaan. Yang ketiga, ada memperkirakan biaya. Yang keempat, ada menganalisis harga, biaya, dan juga permintaan pesaing atau penawaran pesaing. Nah, berikutnya ada metode penetapan harga. Nah, setelah beberapa proses yang dilakukan oleh perusahaan, selanjutnya menentukan penetapan harga. Nah, seperti yang bisa dilihat dalam PPT kelompok saya, ada beberapa proses yang bisa dilakukan oleh perusahaan, yakni yang pertama, ada metode markup atau menambahkan nilai keuntungan. Yang kedua, ada metode pengembalian target, yang dimana harga ditentukan dari target laba. Yang ketiga, ada metode nilai anggapan. Nah, di sini harga ditentukan dari nilai persepsi konsumen. Yang keempat, ada harga nilai. Nah, yang dimana kita menawarkan produk kualitas tinggi tapi dengan harga yang terjangkau. Yang kelima sendiri, di sini ada harga peringkat kebijakan, yakni harga bervariasi atau bertingkat berbeda-beda bergantung pada pasar yang berbeda juga, tergantung pasarnya. Yang keenam ada harga lelang, yakni bisa lelang naik atau lelang turun, tergantung pada pembeli. Untuk kesimpulannya sendiri, penetapan harga adalah kombinasi antara analisis pasar, perhitungan biaya, dan juga pemahaman konsumen. Jika perusahaan melakukan langkah-langkahnya dengan benar, maka perusahaan dapat menentukan harga yang bisa memberikan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.